petugas gizi di Puskesmas Cimahi Tengah. Dan saya Dr. Anika Putra sebagai dokter internship di Puskesmas Cimahi Tengah. Oke Sobat Remati, jadi anemia adalah kondisi kadar hemoglobin atau zat pengangkut oksigen di dalam sel darah merah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Biasanya pada orang awam, anemia lebih dikenal dengan istilah kurang darah. Anemia dapat ditentukan dengan mengukur kadar hemoglobin tubuh. Normalnya pada seorang wanita, kadar hemoglobin itu bisa lebih dari 12 gram per desiliter. Secara umum, tubuh manusia membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi. Oksigen ini nantinya akan diangkut oleh struktur hemoglobin yang ada di dalam sel darah merah ke seluruh jaringan tubuh. Pada seseorang yang mengalami anemia akan mengalami kekurangan kadar hemoglobin, sehingga pada akhirnya sel darah merah tidak bisa mengangkut oksigen secara maksimal ke seluruh jaringan tubuh. Anemia bisa disebabkan oleh beberapa kondisi, boleh dicatat ya. Yang pertama bisa disebabkan oleh infeksi, lalu bisa juga disebabkan oleh penyakit kronik, contohnya pada penyakit ginjal, bisa juga disebabkan oleh penyakit autoimun, kemudian bisa disebabkan oleh kondisi perdarahan, dan yang terakhir bisa disebabkan karena kekurangan zat nutrisi, contohnya zat besi, vitamin B6, B9, dan B12. Perempuan lebih beresiko mengalami anemia ketimbang laki-laki karena pada perempuan yang sudah mengalami masa pubertas, minimalnya 1 kali dalam setiap bulannya akan mengalami proses perdarahan atau yang disebut dengan menstruasi. Di samping itu, pada usia pubertas, kebutuhan akan zat besi akan lebih meningkat. Jika dibiarkan, anemia dapat memberikan dampak yang lebih besar pada tubuh. Salah satunya adalah dapat menurunkan daya tahan tubuh, sehingga seseorang yang mengalami anemia akan lebih mudah beresiko terkena penyakit, terutama pada kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Cara mencegah anemi pada remaja putri, salah satunya yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Nah, makanan yang mengandung zat besi ini terdiri dari lauk hewani dan lauk nabati. Apa saja sih contohnya? Contoh makanan yang mengandung Fe dari lauk hewani yaitu hati ayam dan hati sapi. Ini adalah makanan dengan kandungan zat besi tertinggi. Lalu ada kuning telur, ikan, dan ayam. Contoh pangan nabati yang mengandung Fe yaitu kacang-kacangan, bisa kacang merah, kacang kedelai, kacang hijau, dan sebagainya. Lalu kalau sayuran itu bisa didapatkan di daun bayam. Sayuran yang berwarna hijau, ada kangkung, ada brokoli, dan lain sebagainya. Nah, penyerapan Fe ini akan lebih efektif jika dibarengi dengan minum minuman bervitamin C yang terdapat pada buah-buahan seperti kiwi, jeruk, apel, anggur, dan sebagainya. Sumber makanan Fe pun bisa kita modifikasi agar tidak membosankan. Contohnya, kacang-kacangan kita buat jus tempe, kurma, dan jahe. Dari sayuran, kita bisa mengambil contoh yaitu bayam yang akan kita jus dengan mangga, seperti itu. Penyerapan zat besi pada protein hewani lebih baik dibanding dengan protein nabati. Mengkonsumsi lauk hewani tidak akan membuat gendut jika dikonsumsi tidak berlebihan. Nah, untuk menghindari kegemukan, kita juga harus mengurangi asupan kalori, tidak boleh berlebih. Lalu minuman yang mengandung gula tinggi seperti soft drink, jadi makanan junk food ini bisa kita ganti dengan makanan yang sehat. Selain itu, kita juga harus melakukan aktivitas fisik, yaitu dengan cara olahraga secara teratur.
Sebagian besar masyarakat Indonesia kurang mengkonsumsi makanan sumber zat besi, sehingga disarankan untuk mengkonsumsi tambahan zat besi lewat tablet tambah darah. Tablet tambah darah atau TTD adalah suplemen makanan kesehatan yang mengandung zat besi dan asam folat yang dapat menggantikan sel darah merah kita yang hilang. Saat kita sedang mengalami haid atau menstruasi, kita akan kehilangan darah dan zat besi yang akan mengakibatkan tubuh mengalami 5L, yaitu lemah, letih, lesu, lelah, dan mulai. Oleh karena itu, penting kita untuk mengkonsumsi tablet tambah darah untuk menggantikan zat besi yang hilang selama masa menstruasi. Mengkonsumsi tablet tambah darah bermanfaat untuk mencegah terjadinya anemia, meningkatkan kemampuan belajar, meningkatkan konsentrasi, dan lebih produktif. Simpan di tempat yang kering, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Mengkonsumsi tablet tambah darah, 1 tablet setiap minggunya dan 1 tablet setiap hari selama masa menstruasi. Mengkonsumsi tablet tambah darah dengan air putih. Jangan menggunakan air susu, kopi, ataupun teh, karena akan mengurangi penyerapan dari zat besi dalam tubuh dan manfaat yang didapat akan berkurang. Pada sebagian orang setelah mengkonsumsi tablet tambah darah mengalami gejala seperti muntah, mual, nyeri pada lambung, kadang diare, bahkan sulit buang air besar dan feses berubah menjadi warna hitam. Jangan khawatir, efek samping yang terjadi tidaklah berbahaya. Untuk mengurangi efek samping, konsumsi tablet tambah darah setelah makan malam menjelang tidur. Di puskesmas, di apotik, di toko obat, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya. Dan ada program pemerintah yang memberikan secara gratis tablet tambah darah di SMP dan SMA. Yuk kita cegah anemia dengan konsumsi tablet tambah darah. Yuk bersama kita cegah anemia. Sobat Rematri, sehat!